Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam terlimpah curah kepada Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut ke keluarganya, kepada sahabatnya, ke pengikutnya, kita selaku umatnya, mudah-mudahan jaga di yaumul qiyamah dapat syafaat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dimanapun yang berada, yang saya dikenal, baik yang enggak dikenal, di kampung atau di kota maupun berbeda bahasa, tetap kita bersaudara. Alhamdulillah, terutama pada rekan-rekan yang dikenal dimanapun yang berada, mudah-mudahan di mana yang sakit diberikan kesehatan selalu, alhamdulillahirabbil alamin. Dimanapun yang ada saudara kita, dimanapun kotanya, mudah-mudahan kita selalu ada lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan segala belahi, dijauhkan segala bencana yang tak diinginkan, dimanapun terjadinya, mudah-mudahan kita selalu ada lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita, kalau ada musibahan dimanapun yang berada, mudah-mudahan selalu lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diamankan. Alhamdulillah bil barokahna, Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang kita rasa dan yang kita dapat, yang tidak ada bandingannya. Syukur yang lebih banyak yang kita harus syukuran. Alhamdulillah, yang kita tidak ada batas, kita selalu bersyukur, harus kita selalu ingat syukuran atas nikmat yang kita ada, yang kita rasa, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah, barokah, Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama-tama, sebagai diri ini di malam ini, alhamdulillah, mudah-mudahan untuk semuanya barokah doa dari menjadikan doa keberkahan untuk semuanya yang dikenal. Mudah-mudahan malam ini malaman yang berbahagia, malam dan siangnya. Alhamdulillahirabbil alamin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagai diri ini akan menceritakan sebagai apa? Satu, ada cerita pasangan kehidupan dalam satu rumah tangga. Kehidupannya pasangan rumah tangga dan punya anak. Kehidupannya udah sukses, alhamdulillah, tapi tidak bersyukur, bahkan pingin nambah sebagai harta kekayaan yang udah memiliki, yang kita udah ada, yang kita dapat, tidak bersyukur, yang ada malah berneko-neko, pingin cerita, ada cerita sampai nikah dengan jin wanita. Sumauzubillah min dalik. Apa ceritanya itu? Gitu ya. Maka ini cerita ini jangan sampai terjadi hal-hal yang kita dapatkan itu sebagai harta, dipercaya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai punya harta kekayaan, sampai berneko-neko, pingin lebih, tapi tidak bersyukur yang kita dapat. Yang utama, kita harus bersyukur yang kita dapat. Apa ceritanya itu? Ada cerita pasangan rumah tangga kehidupan, ya, udah punya anak. Hidupnya itu tidak kekurangan. Tidak kekurangan, ada. Alhamdulillah. Kekayaan, rumah, mobil ada. Mobil ada, rumah punya. Alhamdulillah, kekayaan itu. Sampai dia uang, terutama dina uang, alhamdulillah. Punya gaji, punya kaum gaji, alhamdulillah. Itu bersyukur yang luar biasa. Tapi di balik tapi itu, dina pasangan rumah tangga ini ada seorang cowok, lelakinya
suaminya itu tidak bersyukur, sedangkan itu sebagai kalangan muslim. Seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malah gimana? Mana seorang suaminya itu dulu ya. Itu orang mana itu? Orang Bogor itu datang dulu. Udah berapa tahun kemudian itu udah 4 tahun ke belakang. Gimana bisa nggak nikahin saya dengan jin? Ya Allah, saya nggak bisa untuk menikahin antara manusia dengan hal jin. Saya tidak bisa. Untuk saya tidak bisa. Akhirnya seorang pria itu, pasangan rumah tangga, mencari, pingin nikah dengan jin, katanya kaya, pingin lebih kaya. Ya Allah. Dan akhirnya dia nikah katanya di daerah mana itu? Bogor katanya ya. Bogor itu di apa namanya? Di Gunung Salak itu. Namanya di Gunung Salak. Itu katanya Gunung Salak mana itu ya. Akhirnya seorang pria itu nikah dengan seorang wanita sebagai gaib dengan jin. Ceritanya dengan jin menikah. Gimana itu ceritanya menikah dengan jin? Begitu menikah dengan jin ketemu dengan orang yang khusus seperti orang pintar, katanya bisa menikahin antara manusia dengan jin kalau pingin kaya, katanya. Ya Allah. Akhirnya seorang pria itu yang pasangan rumah tangga itu yang cerita, akhirnya dia dijalankan nikah dengan jin di goa itu, adanya di Gunung Salak. Terus apa yang harus persyaratannya? Persyaratannya sampai seperti nikah-nikah biasa, katanya pakai dangdanan ya, pakai pelaminan di dalam gua itu, pakai janur gitu ya. Tapi nggak kelihatan secara dohirnya. Nggak kelihatan secara dohirnya gitu ya. Secara dohirnya dianya nikah aja gitu. Gitu nikah, dia jalankan nikah. Udah beres nikah. Akhirnya dia katanya, kata orang pintar itu, yang disebut orang pintar itu, katanya nanti malam kamu harus ke alam jin. Wah, ke alam jin ya. Ke alam jin nanti malam. Akhirnya begitu, gimana caranya lewatnya antara kita sebagai manusia jalan ke alam jin, negara jin, katanya. Nanti aja kamu tidur, sebelum kamu dengan istri jin ini, kamu harus datang dulu ke keluarganya, keluarga jin, katanya. Secara dohirnya namanya juga udah pengantin, mungkin sejak silaturahmi untuk kepada keluarganya ke alam jin. Begitu datang ke alam jin lewat impian, katanya. Nanti kamu tidur aja di situ nanti. Begitu tidur, datang. Begitu tidur itu, katanya si pria itu kenapa begitu mau datang ke negara jin itu lewat impian. Akhirnya tengah pas perjalanan ada sebagai keruhun ya, bahasa Sundanya keruhun ya, sebagai keruhun, leluhur keruhun yang udah meninggal, turunan seorang pria itu yang udah meninggal. Akhirnya mencegat di tengah jalan kan yang lewat impian. Kamu mau kemana? Saya mau ke negara jin. Perbuatan kamu, saya sebagai turunan, sebagai para karuhun, tidak meridhoi bahwa diri kamu antara mau ke negara jin, mau menikah dengan jin, atau kamu udah terjadi nikah dengan jin, kamu tidak diridhoi dengan saya, kata para karuhun. Kata akinya, kata uyutnya, kayak buyutnya, tidak diridhoi. Gitu. Tidak diridhoi. Akhirnya gimana? Begitu si pria itu tidak nyampe ke alam jin itu.
pulang aja. Bandel yang ngikuti dalam satu keruhun, pulang. Begitu pulang dia keburu sadar katanya, begitu sadar. Pas esok harinya gimana itu hasilnya, kata kuncinya itu, kata sebagai orang pintar itu. Saya pergi ke negara jin, tapi di tengah-tengahnya itu ada leluhur, ada keruhun. Keruhun saya yang udah meninggal, katanya saya tidak diridhoi. Terus gimana itu saya, katanya. Wah itu mah gampang, kalau tidak diridhoi itu mah. Yang penting kamu udah menikah, kan kamu pingin kaya. Udah aja, katanya, udah aja. Gitu. Terus istrinya yang tadi pasangan rumah tangga ya, udah seorang suaminya ini menjalankan itu, seorang istrinya, gitu ya. Seorang istrinya nggak tahu sama sekali. Kan berapa bulan kemudian, dari menikah 3 bulan, dari 3 bulan menikah, ya. Ngomong kepada seorang suami, kepada seorang istrinya, gitu ya. Ngomongnya gimana? Manggilnya seorang, ya kan manggil rumah tangga itu kepada istri. Emang bermacam-macam gaulnya memanggilnya, ada mama, ada ayang, ada bunda, macam-macam. Itu panggilannya manggilnya ibu, manggilnya sampai manggilnya ibu tuh kepada istrinya, itu ceritanya ya. Bu, katanya, minta maaf ya, ini saya menikah. Wah, saya menikah, katanya. Akhirnya seorang istri itu marah sampai ngebantingin gelas, ngebantingin perabot, gak terima dia antara menikah, kata ya, tidak terima menikah, gitu. Terus ngomongnya juga belum selesai sampai marah, ngebantingin itu, ngebanting perabot gelas, istrinya gak terima. Maka pasangan rumah tangga itu belum tentu istri nerima kalau di poligami atau menyandung itu, sedangkan berbicara juga belum selesai ya udah marah-marah, gitu ya, gitu. Akhirnya begitu cerita, saya nikahnya bukan sama manusia. Dengan siapa? Dengan sebagai jin. Dengan sebagai jin, katanya, gitu. Tapi kamu gak usah banyak ngomong, kamu diam aja, gitu. Akhirnya gak ngerti itu, si seorang istrinya itu gak ngerti, katanya, berpikiran aja. Ya udah kamu mau diam aja, ya udah, begitu diam aja. Kan rumahnya itu temboknya ada pintu, ada jendela. Untuk malam ini kamu gak usah tidur di kamar ini, saya biarin tidur aja sendiri, gitu ya. Kamu, ibu, katanya kepada istrinya, tidur di kamar sebelah, ya, nurut, gitu ya. Begitu tidur seorang suaminya sendiri, jam 1 malam lewat 2 menit, akhirnya si istri itu penasaran itu, katanya, tidur sendiri itu dengan siapa, gitu ya. Pas dilihat di lubang pantau, kenapa antara seorang pria itu, katanya, tidur dengan seorang istri cantik, katanya, gitu. Seorang istri cantik, gitu. Seorang istri cantik. Nah, seorang istri itu cantik, katanya, tidur dengan seorang istri. Akhirnya seorang istrinya itu marah, gitu ya. Seorang itu marah, gitu, marah besar. Biarin, tanya, gitu. Pas marah besar, dia nggak pulang, gitu, nggak pulang. Terus seorang istrinya jin itu marah kepada seorang pria itu. Marahnya kenapa? Saya tidak terima, saya udah menikah dengan kamu, saya lagi tidur dengan kamu, tapi ada ngintip istri kamu, katanya, di lewat pintu, gitu. Maka tadinya saya pingin
melakukan, bahasa kasarnya wik-wik gitu ya, melakukan itu dengan kamu, saya akan mengasih uang dengan kamu. Tapi berhubung istri kamu udah melihat saya, maka dengan itu gagal total, sampai si istrinya itu katanya, saya mau tidak akan dekat-dekat lagi dengan kamu, saya tidak akan mau sama kamu. Mungkin itu cemburu bangsa Ninjin. Akhirnya datang lagi ke gua, datang lagi ke orang pintar itu sebagai suami, datang lagi ke orang pintar itu kepada suami itu datang kepada pria itu, datang ke seorang orang pintar itu, datang, bah, gimana ini saya ceritanya, saya udah tidur emak dengan istri, dengan seorang istri jin itu. Istri melihat, tapi seorang jin itu tidak menerima. Tapi saya tidak merasakan, tapi saya tidak melihat, katanya. Tidak melihat, tapi sebagai jin itu ngomong, kamu itu udah gagal, katanya. Terus gimana ini, Mbak? Sedangkan saya udah menikah dengan jin. Saya nerima sampai saya ngeluarin modal buat pelaminan, buat maharnya saya udah ngeluarin uang berapa juta, antara 48 juta gitu. Akhirnya gimana ya, kata si Abah. Akhirnya si jin itu si jin itu dipanggil, wanita itu namanya Siti Holidah, namanya jin Siti Holidah. Dipanggil si jin Siti Holidah itu. Begitu dipanggil jin Siti Holidah itu, akhirnya minta dipisahkan. Saya tidak suka kepada seorang pria itu, saya minta putus. Saya minta putus. Saya tidak akan ngasih apa-apa. Gitu. Tidak akan ngasih apa-apa. Akhirnya sebagai seorang orang pintar itu, sebagai abah-abah itu, dia tidak bisa gimana. Akhirnya putus terjadi. Akhirnya dalam satu nikah dengan jin itu gagal. Ya mungkin ada cerita antara nikah dengan jin, wallahu alam. Mungkin ada yang berhasil, wallahu alam. Ini mah cerita gagal. Akhirnya begitu kegagalan itu, seorang suami, seorang pria, pasangan rumah tangga dengan istrinya, begitu gagal kembali pulang ke rumahnya, tetap sebagai istrinya marah, tidak terima. Punya harta, alhamdulillah, diberi kepercayaan sama Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tapi tidak bisa menjalankan, bahkan tidak bisa bersyukur, bahkan ingin lebih mencari jalan yang kufur, mencari jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, murtad. Subhanallah min dalik. Akhirnya apa yang terjadi? Harta yang ada di rumah, yang punya mobil, yang udah punya kekayaan, akhirnya tiba-tiba tidak berkah, hilang sama sekali, punya bencana, akhirnya kembali orang biasa, tidak punya apa-apa. Begitu cerita tidak punya apa-apa, seorang pria itu sakit. Begitu sakit, antara pasangan rumah tangga itu sebagai istrinya menuntutnya apa? Pingin pisah. Begitu ingin pisah, akhirnya pisah. Ya, dipisah, seorang istrinya itu menikah lagi dengan seorang lelaki lain. Seorang cerita ini, cerita seorang pria itu yang cerita suaminya, istrinya itu akhirnya sakit. Begitu sakit, dia datang mimpi. Ya, datang mimpi, katanya ada semacam aki-aki. Nah,
ada semacam aki-aki mimpi. Begitu mimpinya gimana kata-katanya? Kamu udah diberi kepercayaan dan diberi harta titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak bisa menjalankan, tidak bersyukur atas nikmat-nikmat dari Allah. Kamu tunggulah kehancuran kamu. Maka dengan kamu kalau ingin kamu sehat, kembali dalam satu normal, kamu harus jalankan yang benar. Coba kamu istiqomah dalam satu taubat nasuha, jalan kamu harus jalankan yang benar. Kamu kalau udah jalankan yang benar, menjalankan sholat dan taubat, kamu harus memperbanyak zikir, terus kamu harus memperbanyak sedekah. Memperbanyak kamu sedekah, berikan sedekah kepada orang-orang yang gak mampu, mana yang layak ditolong, kamu harus sedekah. Kata yang dimimpi. Akhirnya dia kata yang dimimpi diikuti dengan seorang suami itu, seorang pria itu. Dijalankan dan sholat, dan dijalankan dalam satu doa, dan dijalankan satu taubat, akhirnya dijalankan. Alhamdulillah. Begitu dijalankan niat, dia ingin sedekah. Ada petunjuk harus disedekah. Tapi hartanya tidak ada, uangnya tidak ada. Karena bangkrut akibat dalam satu nikah dengan jin gagal, tidak bersyukur harta kekayaan yang udah ada, akhirnya mencari kelebihan sampai nikah dengan makhluk gaib sebagai jin. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya gagal. Terus begitu gagal, ada mimpi. Begitu mimpi harus menjalankan yang benar dan sedekah. Begitu banyak menjalankan sedekah, akhirnya harta uang yang harus disedekahkan gak ada. Bingung dia. Begitu bingung, berapa minggu kemudian dia sakit sampai tegang-tegang. Sampai tegang-tegang dia sakit. Kata tetangganya, tolong, ini kenapa? Ini kenapa seorang si Akang itu kenapa ia sakit? Cina tegang-tegang. Akhirnya gitu ya. Akhirnya seorang pria itu tegang-tegang gitu ya. Gitu. Begitu tegang-tegang gitu ya. Badannya sakit gitu ya. Gitu ya. Kritis, tidak dibawa ke rumah sakit itu. Gitu. Tidak dibawa rumah sakit. Berapa minggu kemudian gitu ya. Berapa minggu kemudian datang gitu ya. Beberapa kemudian datang dengan datang seorang pria gitu ya. Kemana? Yaitu menemuin seseorang sebagai orang pintar. Saya orang pintar di daerah Sukabumi. Begitu datang daerah Sukabumi namanya itu, ke rumah itu kebenaran kenapa di situ ada sebagai diri A. Tadi dia itu kok tiba-tiba ceritanya itu ketemu dengan seorang pria itu, ketemu dengan seorang pria, pingin katanya dibantu dengan doanya itu. Ada seorang pria lagi kritis, gimana itu? Ya bingung saya hanya bisa mendorong doa. Siapa yang sakit diberikan kesehatan. Akhirnya saya minta petunjuk. Saya minta petunjuk, ya Allah, ini sebagai pria atas hamba-Mu, berikanlah kesehatan, angkatlah penyakitnya. Gitu ya. Terus ada ilafat kepada saya. Ilafatnya apa? Karena ini mah satu menurut kamu udah mendorong doa. Bagus niat kamu. Tapi di antara yang diobati dengan kamu, itu mah tergantung Gusti Allah. Gitu, tergantung Gusti Allah yang maha menggerakkan dan yang maha menentukan
kamu hanya bisa mendoa. Niat kamu baik, tujuan kamu baik, mendoa, tujuan kamu ingin sehat sebagai hamba Allah yang seorang pria itu. Gitu. Pasrahkan saja kepada Allah. Saya bingung kan. Saya hanya bisa mendorong doa. Bacakan saja kepada keluarganya huruf Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca kalimat syahadat, kata ilapat. Akhirnya begitu dilaksanakan kalimat itu, dianya di dalam lisannya tidak bisa membaca kalimat syahadat, tidak membaca kalimat huruf Allah, tidak bisa membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sum'auzubillahi min dzalik. Tidak bisa membaca kalimat itu. Akhirnya berapa menit kemudian tegang, akhirnya sakaratul maut, sampai keras badan lurus, akhirnya dia periksa meninggal. Begitu meninggal, udah takdir, udah qadar dari Allah yang tidak bisa dipungkir, udah waktunya meninggal. Keadaannya laginya gimana, ya itu mungkin udah patokannya meninggal. Akhirnya meninggal. Cuman begitu meninggal, maka dengan cerita ini saya bercerita cerita dalam satu kehidupan yang udah punya kekayaan, yang udah punya harta, udah cukup dalam satu kehidupannya, sampai lebih, sampai pingin lebih, akhirnya menjalankan nikah dengan jin syariatnya. Seharusnya jangan melakukan hal itu. Maka cerita ini jangan sampai ada hal-hal begitu, mudah-mudahan diamankan. Mungkin antara terjadi di alam dunia ini apa yang terjadi, maka yang banyak ulah-ulah manusia semacam maksiat, dijauhkan diri dengan Allah sampai tidak menjalankan kewajiban dan tidak sadar bahwa kehidupannya sampai jalan yang sesat. Maka kita di alam dunia ini jalan yang sesat, jalan yang benar-benar sesat. Sebagai kalangan muslim, jauh semua sampai jangan sampai ada yang sampai jalan yang sesat. Karena kita harus jaga sebagai Islam, kokohkan sebagai Islam, jangan terkotor. Kita sebagai muslim jangan sampai kotor dengan hal-hal perilaku kita. Semauzubillah min dzalik. Hidup kita ingin berkah. Hidup kalau udah ada diberikan kekayaan, udah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hak dan bagian kepada manusia, diberikan kekayaan, diberikan jembar milik rezeki, semacam kasarnya benghar, diberikan kebenharan, udah cukup. Tapi ada hak dan bagian. Tapi ingat, harta yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala harus bisa membawanya. Jangan sampai kita melalaikan, tidak bersyukur. Kita harus ingat dengan syukur, atau harta yang kita dapat, jangan kita mencari lebih, bersyukur yang ada, jalankan sedekah di hasil ilapat dan hasil petunjuk. Kalau kita punya harta dan kita cukup, kita jalankan sedekah. Yang kaya masuk surga, itu kita harus harta penuhi dengan sedekah. Jalankan kita sedekah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kaya kita tidak menjalankan sedekah, tidak berbuat kebaikan, hanya pingin senang sendiri, maka dengan itu saya diberikan ilapat, tidak akan masuk surga. Semauzubillah min dzalik. Maka dengan ini, cerita ini jangan sampai terjadi. Alhamdulillah,
Untuk pada rekan, ini cerita ini hanya cerita, jangan sampai terjadi. Ini saya ngomong memberikan contoh dan memberikan cerita hal buruk jangan terjadi. Alhamdulillah, ini cerita ini baiknya cukup, alhamdulillah. Yang jeleknya jangan sampai kita terjadi. Ini pada kesempatan yang dimanapun yang ada, alhamdulillah, yang dikenal saudara-saudara kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan, minta maaf dan segala kekurangannya dan segala kelebihannya, pasti banyak kekurangannya. Minta maaf dan sebesar-besarnya, sayanya orang biasa dan sayanya orang berdosa. Saya ini cerita hal buruk terjadi dalam dunia, maka dengan ini jangan sampai terjadi. Karena saya menuntun kepada jalan yang baik, kita jalan yang lurus, yuk kita bersama-sama, kita jalan yang baik. Kita harus bersyukur nikmat-nikmat yang ada. Cukup sekian, alhamdulillah.